Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqu rabbakum wa'budu hatta ya'tiyakumul yaqin. Ikhwatiman, Allah pada Jumat ke-1 bulan Juli ini kita bertemu lagi setelah kita lalui sejumlah Jumat kita isi dengan pertemuan seperti ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk kita mencoba bersama-sama memahami apa yang tertulis dalam As-Sulam ini. Sekarang ini masuk pada kaidah yang ke-6 ya. Al-Qaidatus Sadisah. Betul ya? Yang baru lalu kita masuk pada Al-Qaidatul Khamisah, Tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Sekarang kita masuk pada kaidah 6, yaitu al-hududu tasqutu bisyubuhat. Al-hududu tasqutu bisyubuhat. Hah? Oh, entos berarti masuk. Oh iya betul. Masuk kaidah ke-7 ya. Betul. Al-Qaidatus Sabi'ah. Kaidah yang ke-7. Al-hurru la yadkhulu tahtal yadi. Al-hurru artinya orang merdeka. Yang merdeka la yadkhulu tidak masuk tahtal yadi, di bawah kekuasaan, di bawah perlindungan. Ini perlu kita ketahui dulu bahwa kaidah ini setelah saya baca ternyata tidak disepakati di kalangan ahli usul, pun ada yang tidak setuju, ada yang berbeda pendapat. Namun walaupun demikian tetap kita akan mencoba memahaminya ya. Nah, mana yang paling kita pahami kita ambil. Sekiranya berbeda dengan pemahaman kita, terutama dengan landasan dalil, ya itu sebatas ilmu saja. Al-hurru yang merdeka la yadkhulu tidak masuk tahtal yadi, di bawah perlindungan, di bawah kekuasaan. Di sini akan terjadi sikap seseorang terhadap dua kelompok manusia. Pertama, kelompok manusia merdeka, dan kedua kelompok manusia hamba sahaya gitu. Meskipun nanti ada yang membantah. Nah, untuk kaidah yang ke-7 ini menegaskan bahwa mereka tidak masuk di bawah perlindungan, di bawah kekuasaan. Artinya berbeda dengan masalah hamba sahaya. Iya. Kemudian dijelaskan walihada, karena itu law habasa hurron, kalau seseorang, tentu hakim atau siapa yang berkuasa ya, habasa menahan, hurron orang bebas, orang merdeka. Orang yang merdeka ditahan, terserah, ditahan di rumah atau masuk penjara, ya, ditahan. Walam yamnahu ta'amu, dan si orang tersebut tidak tertahan oleh makanan. Artinya ditahan, makan lancar biasa, makan minum normal, gitu kan? Orang merdeka selain hamba sahaya ditahan, apa kesalahannya tidak dibicarakan, ya.
ditahan saja, kemudian orang yang merdeka ini sehat tak masalah, sampai-sampai mengenai makan minum pun jalan biasa. Walam yamnahu at-ta'amu dan tidak mencegah dia makanan, artinya normal, biasa makan, biasa minum. Nah, ditahannya ini hatta mata, sampai si orang mereka ini meninggal dalam tahanan. Perlu ikhwatu iman memahami kalimat yang berbunyi mata hatpa'an fihi. Ini perlu saya jelaskan. Mata itu mati, hatpa melalui anfihi hidungnya, mati melalui hidungnya gitu. Ini peribahasa yang digunakan oleh orang Arab. Mati biasa, mati biasa, bahkan ada kalanya mati dalam kondisi konyol. Itu mata hatpaan pih, itu mati tidak berbobot. Ada yang jadi kebanggaan mereka bila mati di medan perang, itu jempol gitu. Ya. Jadi kalau waktu mendengar mata hatpaan pih, mati biasa, dalam artian meninggal bukan dalam perjuangan. Bahkan bisa saja dia meninggal dalam sama sekali dalam hal yang tidak bagus gitu. Itu mata hatpaan pihi, sampai diartikan mati konyol. Ya, itu biasa digunakan di kalangan orang Arab. Hatta sehingga orang tersebut mata hatpaan pihi, meninggal melalui hidungnya, artinya meninggal secara biasa atau meninggal dengan sia-sia. Nah, itu. Kenapa demikian? Sebab menurut mereka bahwa kematian itu umumnya, lumrahnya, biasanya si ruh keluar dari hidung gitu. Ya. Sementara menurut orang Arab, orang yang meninggal di medan perang itu ruhnya keluar dari lukanya, bukan ke hidung gitu. Ya. Orang yang mati syahid ruhnya keluar dari lukanya itu. Kalau mati di atas kasur, mati di rumah sakit, itu mata hataan pihi. Ya. Baik. Atau mungkin saja matinya itu bukan mati biasa. Ada istilah au bin hidami haitin, menabrak dinding. Tergambar enggak? Orang di penjara, mungkin dia dalam kondisi tidak pikirannya tidak lurus, banyak gangguan, jalan nabrak dinding itu, mati gitu. Bukan dianiaya orang, bukan. Mati di penjara dengan mati biasa, ya. Begitu pagi kelihatan sudah mati, atau dia ketika di penjara nabrak dinding, mati. Nah, selanjutnya wanawi dan sebangsanya terserah, apa terpeleset, ya, bisa saja mati terpeleset. Nah, lam yadmanhu, maka yang menahan itu tidak menjamin dia bebas, tidak ada tuntutan. Ya, walau kana abdan, tapi kalau keadaan yang ditahan itu bukan orang merdeka tapi hamba sahaya. Nah, kalau hamba sahaya dominahu, dijamin ganti berapa. Tergambar enggak? Seorang menahan yang merdeka, ketika ditahan penyebabnya ya yang tadi, mati biasa. Itu tidak ada tuntutan untuk mengganti, sudah saja. Akan tetapi kalau yang ditahan itu hamba sahaya meninggal, maka yang menahan itu harus menjamin, mengganti berapa kira-kira harga hamba sahaya yang gini. Dulu kan dihargakan, nah gitu. Berarti ada perbedaan. Nah, ini yang dimaksud al-hurru la yadkhulu tahta
tahtal yadi, orang merdeka tidak masuk dalam perlindungan, tidak masuk dalam kekuasaan. Artinya dibedakan dengan yang hamba sahaya. Kemudian wala yadmanu manafi'ahu, juga yang mati dalam keadaan merdeka itu la yadmanu manafi'ahu, yang menahannya tidak menjamin kemanfaatannya madama pihabsihi, selama orang tersebut berada di tahanan, idalam yastaufiha, jika si orang tersebut tidak bisa menunaikan kemanfaatannya. Gini Pak Timan, gambarannya gini, orang merdeka orang merdeka ditahan, ya, sehat gak ada masalah, makan minum biasa, tapi ternyata meninggal gitu. Meninggalnya mungkin meninggal biasa-biasa, atau disebabkan dia benturan dengan tembok, atau mungkin terpleset meninggal lah. Nah, orang yang merdeka semacam itu ditahan, tidak ada jaminan, udah tuntutan sudah beres saja. Lain dengan hamba sahaya, kalau ditahan kemudian meninggal, maka yang menahannya harus memberikan jaminan, gitu. Tergambar? Nah, lanjut. Sekarang selesai yang hamba sahaya, masuk dulu ke yang merdeka. Yang merdeka masih ada kelanjutannya. Yang merdeka ketika dia ditahan itu punya penghasilan, ya. Mungkin dia sebagai supir, mungkin dia sebagai kuli, mungkin dia sebagai apalah, majikan, terserah. Artinya ketika dia belum ditahan, banyak kemanfaatan yang dia toreh, yang dia dapatkan, gitu kan. Ketika ditahan kan otomatis berhenti. Bisa paham nggak? Kenapa? Kegiatan kan tertutup sebab dia ditahan, tidak menghasilkan lagi baik uang, baik makanan atau barang, sudah karena ditahan. Seharusnya dia mendapat faidah ketika dia bebas, tapi ketika dia ditahan berarti pakem. Nah, yang menahan itu tidak menjamin manfaatnya. Nah, jika memang si yang ditahan ini ketika ditahan tidak bisa memenuhi faedahnya tadi, jadi hilang. Pertama, memang jiwanya bebas, tak ada tuntutan untuk mengganti. Kedua, hasil karya selama dia bebas, masuk tahanan berhenti, itu pun tidak diperhitungkan. Bisa ditangkap? Paham ya? Oke, selanjutnya masuk lagi kepada hamba sahaya. Pada hamba sahaya, kalau hamba sahaya meninggal ditahan, itu harus dijamin. Selain itu ada lagi masalahnya. Si hamba sahaya ketika belum ditahan, dia kan punya penghasilan. Penghasilannya bisa yang disetorkan kepada majikannya, gitu kan. Diberikan keuntungan hamba sahaya itu boleh digunakan tenaganya, hasilnya diberikan kepada majikan. Nah, selama ditahan kan tidak ada hasilnya. Nah, ini katanya watud manu manafi'ul abdi, dijamin kemanfaatan dari si hamba sahaya selama ditahan. Misal ke satu hari ketika tidak ditahan dia menghasilkan berapa? Misal ya, taruh saja misalkan satu hari dia menghasilkan 50.000, diberikan kepada majikannya. Ketika dia ditahan otomatis tidak ada, maka yang menahan harus menjamin kepada siapa? Pada majikannya itu, ya gitu. Ya. Walau kana abdan dominahu, sudah jelas. Kemudian yang bawah watud manu manafi'ul abdi, juga dijamin kemanfaatan tadi hamba sahaya diperhitungkan. Stop satu, ya, stop satu itu contohnya. Sekarang contoh yang kedua, untuk menyatakan bahwa orang merdeka itu tidak masuk di bawah tanggungan.
tidak masuk buah jaminan, tidak masuk ke kekuasaan dia, udah lepas. Kalau hamba sahaya masuk gitu ya. Oh, selanjutnya walau wati'a hurratan. Kalau seorang ya mencampuri hurrah, perempuan merdeka, mencampurinya bisyubhatin, syubha, yang kesalahan itu dikira istrinya gitu kan, tapi ternyata bukan, dicampuri gitu. Jangan menghayal, sudah begitu ya, mencampuri. Hasil dari campurinya pa'ah balaha, membuat si perempuan itu hamil, ngandung. Ya, seseorang mencampuri perempuan merdeka, dasarnya subhah, dalam artian tidak tahu persis, cuman dia mengira istrinya atau siapa gitu kan. Ternyata dari samping itu dia hamil. Ya. Selanjutnya Watiman, lama ini ringkes nih, gitu, begitu campuri hamil, meninggal, melahirkan, enggak begitu. Ini gambarannya tentu saja sudah dicampuri, prosesnya hamil, kemudian lama melahirkan, kan lama ya. Ini mah langsung campuri, hamil, melahirkan, meninggal gitu. Ini prosesnya lama, dicampuri, hamil, lama. Nah sekarang tiba untuk waktu melahirkan. Wa matat bil wilada, meninggal disebabkan melahirkan gitu. Maka apa? Lam tajib dia tuha, tidak wajib dendanya. Jadi yang menahan tidak perlu didenda. Itu udah saja gitu. Kenapa? Dia orang merdeka gitu. Katanya alal asah, menurut pendapat yang paling sah. Artinya ada pendapat yang berbeda dengan ini gitu. Nah, selanjutnya walau kanat amatan, kalaulah istri yang dicampuri itu bukan hurrah tapi amah, hamba saya perempuan ya. Tentu saja misalkan sama mencampuri wanita amah hamil terus ketika melahirkan meninggal gitu. Ini berbeda. Wajabat al-qimatu, wajib mengganti nilai. Berapa ini hamba sahaya ini kira-kira kalau di pasaran harganya, harus diganti gitu. Stop. Ini hanya perbedaan. Mencampuri yang merdeka tentu saja kalau berzina mah di luar masalah. Ini mah subah tadi ya, samar dikiranya istrinya tapi ternyata orang lain, kemudian hamil, lalu lama-lama melahirkan, ketika melahirkan meninggal. Nah katanya kalau orang merdeka bebas, ada dia, tidak dendaan. Tapi ternyata kalau yang dicampuri itu hamba sahaya hamil lalu melahirkan, ketika melahirkan meninggal. Nah ini harus diganti. Berapa nilai orang itu? Watiman tentu saja dulu dijual kan, tahu ini berapa, dijual belikan kan itu. Nah ini dua contoh. Kita lanjut dulu. Ini yang ketiga contohnya, walau wadoa sobian. Ini contohnya kayak main-main. Coba lihat. Walau wadoa sobian, kalau seseorang menyimpan siapa? Sobian, anak kecil. Si sobian ini huron, anak kecil ya, anak kecil dibawa di tengah hutan, disimpan. Dia tahu disimpannya apakah dia ke zaman dulu, apakah dia mau berburu atau dia mencangkul, yang jelas disimpan dulu. Nah disimpannya ini di mana? Fi masba'ah, di tempat binatang buas. Cek orang mah teu molo gitu kan gitu. Iya. Di tempat binatang buas. Ternyata fa'akalahu sab'a. Si anak tersebut dimakan oleh asabu, oleh binatang buas. Katanya pala domana,
tidak perlu jaminan gitu. Kira-kira kalau sekarang kejadian gimana? Sudahlah, kalau tutur hukum berbeda kali ini mah masalahnya secara kaidah fikih begitu, meskipun ini ditentang ini di belakangnya. Pala domana, tidak ada jaminan fil asah menurut yang paling sah. Nah, kemudian bagaimana si anak kecil yang disimpan di tempat binatang buas itu justru anak orang belian. Nih, sebentar. Orang merdeka melahirkan anak, si anak itu merdeka. Ya. Hamba sahaya melahirkan anak, si anak ini masuk hamba. Itu gambarannya. Gitu ya. Itu sering dalam Adabul Arabi diterangkan, seorang yang hebat luar biasa, wah terpandang, kemudian dia punya anak dari istri hamba sahaya. Anak yang lahir ini tidak bawa tidak ikut ke bapaknya, ke ibunya, sebagai hamba sahaya gitu. Kejam ya. Oke, kita lihat. Nah, bikhilafi berbeda malau kana abdan, kalau si anak kecil ini orang merdeka, anak orang merdeka disimpan di tempat binatang ambil hamba sahaya ya. Si anak kecil ini hamba sahaya disimpan di tempat binatang, dimakan, sudah ganti itu berapa kira-kira kalau anak hamba sahaya gitu. Ya, ini kita agak sulit untuk menerimanya. Karena itu kita lihat ke bawah. Qala At-Tajul Sabaki, telah berkata Imam At-Taj As-Sabaki, beliau mengatakan begini, fal arjahu indi, nu paling kuat menurut aku, ya, menurut aku, sementara wal ilmu indallah, hakikat ilmunya yang paling tahu itu Allah. Ini menurut aku saja, aku izinkan untuk berbeda dengan pendapat yang atas kan. Yang atas kan ngomong gini, al-hurru la yadkhulu tahtal yadi, orang merdeka tidak masuk pada perlindungan atau pada kekuasaan yang lainnya, enggak gitu kan. Nah, lalu kata beliau At-Taj mengatakan fal arjah indi, yang lebih kuat menurutku. Nah, wal ilmu indallah, sementara ilmu yang benarnya yang maha tahu ada Allah ya. Allah sudah maha tahu kemana Allah menghukumi. Tapi aku berpendapat berbeda. Yang paling jelas adalah kata beliau, annal hurra yadkhulu tahtal yadi. Coba bandingkan yang di atas. Yang atas apa? Al hurru la yadkhulu tahtal yadi. Sekarang yang bawah, annal hurra yadkhulu tahtal yadi. Kalau yang atas la yadkhulu, kalau ini yadkhulu, masuk kata dia. Kayaknya ini lebih tepat ketimbang dengan pendapat yang atas. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Menurut aku yang merdeka pun harus ditanggung, jamin. Itu jiwa, kan? Apalagi menyimpannya di tempat binatang buas, apa-apaan itu, gitu kan gitu. Menurut aku katanya itu masuk di bawah tanggung jawab, ya, di bawah kekuasaan. Alasan beliau mengatakan begitu, katanya li'ani, sebab aku lam ajid kalamal ashab, aku tidak menemukan ucapan para sahabat ya, para sahabat orang-orang terdahulu, wala fi syariah, dan aku pun tidak menemukan dalam syariat dalilan, satu dalil pun. Ya, dalil ala anahadan dan ala hadhil qaidah. Aku tidak menemukan dalil yang dijadikan landasan ini, mana? Gitu. Ucapan sahabat aku tak menemukan. Dalam syariat pun tidak menemukan dalil untuk jadikan rujukan kaidah ini, al-huru la yadkhulu tahtal. Jadi aku tak menemukan. Karena itu
Beliau berpendirian masuk, kata beliau. Nah, terserah ikhwati iman, kalau saya mengambil pendapat yang bawah. Betapapun jiwa manusia itu diperhitungkan. Bahkan kalau mau min babil aula, yang hamba sahaya saja dijamin, apalagi kalau min babil aula itu. Ya. Terserah iman. Sekali lagi, ini bukan untuk jadikan patokan kita kemana berpihak. Ini sebatas pengetahuan kita, ya. Oke. Jelas gak masalahnya? Jadi al-hurru la yadkhulu tahtal yadi itu tidak disepakati. Justru yang lain mengatakan al-hur yadkhulu, bukan la yadkhulu tapi yadkhulu tahtal yadi. Bisa dilanjutkan? Sudah tidak ada masalah ya itu? Tidak ya? Oke, kita lihat kaidah berikutnya. Al-qaidatu tsaminatu. Kaidah yang ke-8. Kaidah ini pun isinya dipertentangkan. Ya? Belum diterima oleh semua, masih dipertentangkan dalam contoh-contohnya. Al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Al-harim itu yang menyertai, yang mengelilingi, ya, yang mengelilingi atau yang menjaga, yang dijaga, diperhatikan. Itu al-harim. Kalau dikatakan harimur rajul itu maksudnya istri. Harimur rajul yang dijaga oleh laki-laki, maksudnya istrinya terhormat. Kalau harim ditempatkan pada tempat, harim itu merupakan tempat yang dijaga, dipelihara, gitu kan? Kalau harim ditempatkan pada umum, itu yang menyertai, ya, itu yang menyertai. Di sini yang membaringi atau yang menggandeng, ya. Katanya al-harim yang menjaga, yang dipelihara, yang mengelilingi, lahu hukmu, dia punya hukum. Hukumnya mahwa harimun lah, sama dengan hukum yang dijaganya. Jadi yang menjaga, yang mengelilingi punya hukum, hukumnya sama dengan yang dijaganya, gitu. Teman, tolong pikirkan dulu, nanti masuk contoh, insya Allah paham benar. Al-harim yang melindungi, yang dijaga, yang mendampingi, yang membatasi, punya hukum, hukumnya sama dengan yang dijaga. Nah, yang dijaganya, yang dibatasinya, yang dibentenginya. Baik. Nah, ini landasannya ada hadis. Kalau yang atas tidak diketahui landasannya, ya. Nah, ini adalah landasannya gini. Oh, kaidahnya bisa diartikan, bisa paham nggak? Al-harim apa? Yang menyertai, yang membarengi, yang menjaga, yang dijaga, dipelihara itu punya hukum, hukumnya sama dengan yang hukum yang dijaganya, gitu, yang dibarenginya, gitu, ya. Oke. Asluha, asal kaidah ini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa? Yaitu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sering kali ini kita baca. Yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, yang haram pun jelas. Wa bainahuma, tapi di antara keduanya, antara haram dan halal, umurun mutasyabihat, ada sejumlah masalah yang samar, ya, yang samar. Masuk ke haram belum tentu, masuk ke halal belum tentu, samar, ngambang, kemana ini. Nah, yang mutasyabihat ini la ya'lamuha katsirun minan nas, tidak diketahui oleh banyak orang.
Jadi yang tahunya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang sangat cerdas, ahli meneliti. Umumnya orang tidak ngerti, ya, syubhat gitu. Maka gambarannya kata Rasul, yang syubhat tadi, pamanitaqo asyubuhati, barang siapa yang menjaga hati-hati tentang syubhat. Ini hukumnya syubhat, udahlah dijaga saja, tidak berani. Tidak berani, kenapa? Takut-takut nanti ya gitu. Lebih baik kita jangan lakukan gitu. Nah, pamanitaqo asyubuhat, barang siapa yang menjaga kemudian teliti banget tentang syubhat, faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Dia sudah istabro'a. Apa istabro'a? Membersihkan, mensucikan agamanya dan kehormatannya. Artinya orang yang apik, teliti, takut dengan yang syubhat itu orang yang sangat bagus. Orang muhtiyat, ya. Orang muhtiyun, orang yang muhtiyat. Ya. Muhtiyatun. Orang hati-hati. Ya, berarti kalau dia, nah, kenapa tak lakukan syubhat? Ya kan syubhat itu tidak masuk pada halal, tidak masuk pada haram. Enggak, aku lebih baik tidak. Kenapa? Sudah lebih baik selamat. Maaf, saya tidak melarang merokok ya. Ini lah nyeri hati. Kan sampai sekarang yang namanya rokok itu ngambang. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, membolehkan. Lalu dinyatakan makruh saja ngambang. Kenapa enggak ikut ngerokok? Aku bukan tidak mau, tapi aku takut jatuh ini syubhat. Nah, orang sang semacam ini ya lebih bagus. Saya tidak mengatakan jelek pada yang merokok, tidak. Saya kalimatnya mengatakan lebih bagus. Nah, selanjutnya waman waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang kena dalam masalah yang syubhat-syubhat itu, waqa'a fil haram, dia itu jatuh dalam yang haram. Tapi masalahnya jatuhnya mutlak enggak? Apa betul-betul jatuh di haram? Nah, digambarkan Rasul jatuhnya di haram ini karroin yar'a haulal ima, seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar batas. Nih, ini kebun, kita gembalakan domba, ini ada pagar, gembala domba di luar kebun. Nah, karena si domba ini kalau dekat-dekat kebun, wah, bisa-bisa masuk atau memakan yang di dalam pagar. Dah dia jauhkan saja, itu berarti selamat. Tapi kalau udah masih dipagarin lah, sok teu naon kan dibiarkan, itu bisa-bisa yusiku, hampir meskipun waqa'a, tapi waqa'anya tidak betul-betul buku, tapi yusiku. Nah, yusiku ai yaqa'a fihi, hampir saja. Nah, dari dalil ini diangkat buah kaidah al-harimu lahu hukmun harimun. Maaf, yang syubhat itu harim ke halal, yang syubhat itu harim ke haram, gitu kan? Ke halal iya, membarengi ke ini pun membarengi. Kenapa? Sebab ragu antara halal dan halal. Kalau dia ikut ke halal, jelas bukan syubhat lagi. Kalau dia ikut ke haram, jelas bukan syubhat lagi. Maka ini masuk ke harim bisa, ke haram bisa, ke halal bisa. Nah, itu ar-halim begitu gambarannya ya. Yang dekat, yang nempel, yang mengelilingi. Nah, oke. Nah, dibikin saya ini kaedahnya. Ya, baik Ibu Iman. Qala Zarkashi. Imam Az-Zarkashi mengatakan, kullu muharramin lahu harimun yuhitu bihi. Kullu muharramin, setiap yang diharamkan, setiap yang diharamkan,
Lahu harimun, dia punya penyerta, dia punya penjaga, dia punya yang itu yang mendekati, itu yuhitu bihi, yang mengelilinginya. Setiap yang diharamkan ada pagar-pagar yang mengelilingi haram itu. Sini. Zina haram. Sebelum zina itu ada curi pandang, dengar bisikan. Itu bisa-bisa ke sana. Bertemu empat mata, belum zina kan itu? Itu harim itu termasuknya. Yang diharamkannya apa? Zina. Maka seputar zina itu ada harimnya. Gitu kan? Bisik-bisik, sering merejajan, ada apanya gitu kan? Ada masalah itu. Nah, itu harimnya. Kata ajar kasih, setiap yang diharamkan itu punya harimun yuhitu bihi. Ya, punya yang membarengi, mengikutinya. Iwatiman, yang namanya judi haram. Iya, sekitar judi itu banyak yang mengilinginya. Maaf, misal orang menyewakan tempat untuk berjudi, menyediakan kendaraan untuk antar jemput si penjudi, atau misalkan ada orang penguasa membiarkan, bahkan memfasilitasi, itu sudah harimun sekitarnya. Ya, bisa paham ya? Oke, jadi ada harim, ada pembatas yang mengelilinginya pada si yang diharamkan itu. Kata beliau, jadi kullu muharramin, setiap yang diharamkan, lahu harimun yuhitu bihi, memiliki harim, memiliki penyerta pendamping yang mengelilinginya. Artinya sebelum masuk ke haram, di pinggir-pinggirnya banyak pelantara gitu untuk masuk ke sana. Oke. Baik. Maaf, ini ada semuanya sudah nikah. Para khotib, Ustaz sudah nikah semua? Jam boleh keluar dulu. Tapi enggak ya, ini ilmu sudah. Oh ini coba contohnya gini. Kata beliau, kal fakhdain, seperti dua paha. Seperti dua paha. Maka fa innahuma, si dua paha ini harimun lil auratil kubra, merupakan harim, penyerta, pembatas, pengelilingi lil auratil kubra, bagi aurat yang kubra. Paham ya maksudnya? Oke ya, ini paha tuh di situ ada aurat yang murni asli yang besar. Nah, yang auratnya itu farji ya, sementara paha itu sebagai harim. Paham? Oke. Tos tong diteruskan, kita lanjutkan. Hah? Siapa? Oh iya, takrih. Tapi insya Allah ini asatid bukan yang lain ya. Terus selanjutnya, wal harimu huwa al muhitu bil haram. Ini menjelaskan harim. Yang disebut harim itu, bila Anda belum mengetahui jelas, ya katanya bahwa al-harim itu huwa al-muhitu bil haram, yang mengelilingi, ya, yang mempagari gitu, yang nempel pada yang diharamkan. Paham ya? Harim begitu maknanya. Selanjutnya kata beliau, intaha, selesai sudah. Aha itu intaha. Ada bisinangan di mana ya buku aha? Tidak ada. Intaha itu sebagai inisial dari intaha. Sallallahu alaihi wasallam sol'am. Radhiyallahu anhu rodoa gitu ya. Terus. Lalu kita lanjut. Ini sekitar paha dan aurah. Wa mas'alatu mubasyarati fahdil haid min hadal kubail.
Maaf. Wa mas'alatu persoalan mubasyarati pahdil haid. Mubasyarah tahu kan? Ya, menggembirakan pahad yang head, maka itu termasuk pada masalah ini kubaya. Jadi maaf, main-main suaminya dengan istri yang head, tapi sebatas paha ini masuk daerah ini kata beliau. Ya, masuk daerah ini. Nah, maaf, kita lanjut dulu. Diterangkan selanjutnya wal khilafu tsabitun. Sementara perbedaan pendapat itu tsabitun, terjadi. Ada yang menyatakan kita bicara suami saya, seorang suami menggembirakan istri tidak daerah itu, hanya sebatas paha, maka dia dihukumkan haram. Kenapa? Yang tadi al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lah, gitu ya. Ma huwa harimun lahu. Nah, itu pendapat itu langsung. Tetapi jelas tidak sepakat semua. Ada yang bilang enggak haram. Boleh saja, cuman yang tadi yusiku ayakoapi, gitu kan? Sampai-sampai ya mereka mengajukan dalil juga. Ketika seorang laki-laki menggembirakan istrinya, istri itu digembirakan dalam kondisi itu diperbolehkan. Ada keterangan ilama tahtal ijar, kecuali yang di bawah kain sarung. Ya itu yang dimaksud. Kata ini tidak kok. Jadi ada yang sepakat mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan. Inilah subatnya begitu. Nah, kalaupun mengharamkan tidak betul terjadi, tapi yusiku, ya, yusiku. Yang paling bagus apa? Menghindari masalah itu, takut nanti faqadis tabro'a lidinihi wa'ir dihi. Terus saja begitu, hati-hati, hampir kamu kena haram, ya. Bukan waqa'a fil haram dalam artian jelas kena diharam, tapi yusiku ayaqa'a fihi. Nah, yang terbagus sudahlah jauhi saja gitu. Ibu Timan, ini ya yang dinyatakan dari contoh yang tadi, tapi contohnya dipertentangkan. Tetap saja yang namanya syubhat itu sulit untuk ditarik kemana-mananya. Cuman usahakan jauhi agar lebih selamat. Terus kata beliau, ya, kalau Anda ingin tahu jangan dibaca ini saja, tapi baca faraji kutubal fikhi. Kalau mau sok perhatikan kembali, baca kitab-kitab fikih, gitu. Di situ bakal ada pendapat yang membolehkan apa alasannya, pendapat yang tidak bolehkan apa alasannya, termasuk yang mengharamkan kenapa, yang tidak mengharapkan kenapa. Sok cari saja katanya kitab fikih. Nah, boro-boro nyari EGHC gitu kan. Yang jelas gitu saja, bahwa al-harim lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Nah, tetapi tetap dalam kondisinya dipertentangkan gitu. Kenapa? Sebab dalilnya pun bukan betul-betul waqa'a, tapi yusiku an yaqafihi. Nah, yang terbaik apa? Jauhi. Kalau lihat kaidah yang ini, berciuman juga bisa haram. Lah itulah yang tadi. Ini yang tadi. Makanya pahamnya kan yang harim itu mencium hotel ya. Mencium hotel kemudian segala macam itu sebuah harimun lil haram gitu kan? Betul. Karena itu ada yang menyatakan, udah nggak boleh. Maaf ya teman, ini sampai pemahaman begini. Saya mah tidak begitu menghalalkan lah. Buktinya Nabi pun yuqabilu ba'da azwajihi, bahkan menggembirakan istrinya, cuman di luar yang di atas ijar itu, yang di bawah ijar itu, gitu. Maka dijawab,
Sebab Nabi itu sudah menyatakan bahwa aku ini amlaku lil irbah, lebih kuat, lebih hebat mempertahankan hasrat nafsu gitu. Itu wajar si Nabi, begitulah fikih berlawanan gitu ya. Itu betul. No. Tapi kalau secara dalil ya itu Nabi mencium gak ada masalah. Tapi mau Ustaz aja mencium tunggu dulu gitu. Ya. Iyalah gitulah. Ya sebaiknya punten baheula gitu ya. Ke heula sok atuh naon ya gimana? Oh. Si Kasep mah. Atuh anu sanes mah da geus haram ti awalna. Geus haram ti awalna nu sanes mah ieu mah kasalakina. Salakina majikanana. Saya nemongkeun mubasyarah. Saya nemongkeun. Jadi masalah tu mubasyarah faqdil haid, masalah ngagumirakeun ping-ping anu keur head. Berarti salaki lain batur mah calogong teu meunang gitu. Ya. Ya. Itu masalahnya sebentar. Masalahnya akan kembali bahwa al-hududu tasqutu bisyubuhat. Sebelum jelas-jelas ketentuan tidak bisa dilakukan gitu ya. Iya, sebab harimnya sendiri masih pertentangan gitu. Kan gambarannya yang kawin mut'ah sulit dihukumi. Kenapa? Serombongan mengatakan tidak boleh, yang lain mengatakan udah, mereka yang melakukan itu menurut mereka boleh. Ini realnya gitu kan, sulit untuk ditentukan vonis gitu ya. Oke. Terima kasih Ustaz Sabrin berkaitan dengan yang sudah lalu ya. Oke. Sok atuh ya. Kalau contohnya di area judi, judinya haram, berarti harinya pernyataannya juga ikut haram. Betul. Apakah termasuk satpam misalkan kerja satpam di area perjudian juga jadi emak gitu? Iya, itu sama. Kalau dia berfungsi sebagai pembantu kena. Tapi ada kalanya bukan membantu, hanya unsur keterpaksaan. Itu lain masalah. Ya. Itu persoalannya di situ. Jadi kalau yang syaraka berserikat bareng-bareng itu kena sama. Gitu ya. Baik, kemudian kita langsung. Nah. Ya, wa qala ba'dul ulama. Ini contoh nih. Dan sebahagian ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan ini contoh yang harim ya. Al harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Nah, ini perhatikan. Sebagian ulama mengatakan harimul masjidi, yang mengelilingi masjid, yang membatasi masjid, sekitar masjid, ambil saja teras. Tahu teras? Ya, itu teras jadi perselisihan. Nih ada dua pendapat. Maka kata sebagian ulama, harimul masjid, yang mengelilingi masjid, tempat yang terjaga sekitar masjid, itu hukmul masjid. Hukumnya sama dengan hukum masjid. Ini satu pendapat. Maka karena hukumnya dianggap sebagai hukum masjid, fala yajuzul julusu fihi lil bai'. Tidak boleh duduk-duduk di teras untuk jual beli. Sebentar. Ini Masjid Istiqomah pada tahu kan? Sebelahnya ada salasar, ada teras. Nah, kalau yang menyatakan bahwa teras itu nempel ke masjid, hukumnya sama dengan masjid, maka duduk jual beli di situ terserah, jual beli buku, yang itu haram, tidak boleh. Gitu. Maka al harim lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Itu satu pemahaman. Jadi langsung pada jalur haramnya, bukan halalnya.
Kemudian kita teruskan lagi, wala lil junub, dan juga tidak boleh duduk-duduk bagi siapa? Yang junub tidak boleh, meskipun di teras. Lebih jauh lagi bisa saja orang ngomong boleh tahiyatul masjid di teras. Ya gitu kan gitu. Ya kalau memang itu dianggap sebagai harimun tadi hukumnya. Akan tetapi lihat, lebih lagi dilanjutkan, wa yajujul i'tikafu fihi. Ini contohnya banyak. Contohnya banyak, satu jual beli di situ duduk tidak boleh, ya. Contoh kedua yang junub. Contoh ketiga boleh i'tikaf. Kalau harim punya hukum sebagai mahwa harimun lahu, gitu kan gitu. Tidak boleh i'tikaf. Tetapi berikutnya wal khilafu fihi tsabitun. Pertentangan dalam masalah tetap ada. Ada yang sampai sekarang nyatakan tidak, tetap saja teras itu tidak hukum masjid. Kenapa? Nabi menyatakan idza dakhalal masjidah. Itu dan juga tidak terjadi orang-orang tahiyatul masjid di luar masjid, di lapangan gitu. Ini masalahnya. Kemana kita berpihak? Kita ambil yang paling selamat, ya, tanpa memaki yang berbeda gitu. Yang paling selamat udah usahakan yang paling kalem saja, udah demi kemaslahatan nggak duduk di situ. Tapi kalau yakin ini bukan masjid kata yang buat juga, silahkan, tidak bisa dihukumi. Nah, saya ingat dulu almarhum, kalau tidak salah Pak Iing, ketua cabang Cangkring dulu ya, bukan Balai Endah. Balai Endah ini setelah berubah kecamatan ya. Nah dulu beliau menyatakan, berbicara itu gimana, akhirnya ada fatwa, kembalikan apa teras itu menurut yang punya masjidnya dianggap masjid bukan, gitu. Kembalikan, kalau yang membuatnya atau yang punya masjid itu dipandang masjid, sudah itu masuk, boleh tahiyatul masjid di situ. Tapi kata pemiliknya, pembangunnya, ini bukan masjid, cuman teras, enggak masuk gitu. Ya. Nah, iman wal khilafu fihi sabitun. Ada yang membolehkan i'tikaf di teras, enggak apa-apa. Ada yang mengatakan enggak sah atuh, itu bukan masjid gitu. Tetap saja. Kenapa? Yang landasannya yang tadi al halalu bayyinun wal haramu bayyinun bainahuma. Nah, tidak bisa diaku yang mana. Baik, ini sekali lagi sebatas ilmu kita. Ya, menurut saya yang lebih baik tinggalkan yang meragukan. Pegang saja. Pamanit taqwa fi subuhat faqadis tabro ali dinihi mayardihi. Tetapi kalau waman waqa'a fi subuhat faqafil, meski wakonya itu karoi yara haulal hima yusiku, bukan langsung kena tapi hampir kena. Kalau dilihat dari usulan lain itu ada kayak usul fikih darul mafasidi muqaddamun. Nah itu lebih ihtiyat, lebih hati-hati. Baik Otiman, 15-12 ya, mungkin cuman 4 menit lagi, 2 saja ya. Oke Ibu Teman, mungkin ada masalah yang perlu diobrolkan, silakan. Yang tadi jelas bisa dipahami? Bisa ya, insya Allah. Ya, silakan Ustaz Cecep. Kan kalau itu dari yang jelas misalnya fasida fi adani awali suci, sementara ada yang memahamkan fi adani awali suci itu, kalau yang saya pakai ini yang bahwa itu adan yang jelas sebelum waktu subuh, sementara yang lain
Jadi bagaimana apakah subuh itu sendiri sama dengan waktu fajar? Fajar itu kan ada dua, fajar ini sama fajar sidik. Baik. Juga sama. Persoalannya gini, itu termasuk yang diperselisihkan. Cuman kalau berdasar dalil yang lebih jelas itu langsung pada adzan awal. Adzan awal itu kapan? Adzan awal itu dia Bilal punya fungsi adzan, kan gitu. Umi Maktum itu adzan sani. Itu yang lebih cenderungnya ke sana. Tapi sekali lagi kita tidak bisa mencaci maki yang itu. Ini maaf pengakuan, mudah-mudahan tidak keliru, pengakuan Ustadz Sidik Amin dulu ketika beliau masih ada dalam sebuah acara termasuk ketika sidang, ternyata adzan awal itu sudah nyampe juga kepada orang-orang sekitar haram pakai adzan awal gitu ya, tapi adzan awalnya tidak pakai sholatu khairun minan naum, justru yang pakai itu adzan subuh. Nah beliau bertanya gitu. Nah ternyata mereka pun yang ditanya mengakui bahwa yang benar itu as-sholatu khairun minan naum adalah di adzan awal. Lalu ditanya, tapi kenapa lakukan? Inilah muskilah itu. Artinya secara dalil diakui, tetapi dalam prakteknya gitu, itu masalahnya. Barangkali kalau di kita semacam adzan 2 kali Jumat, kan sudah jelas di zaman Rasul itu hanya sekali, Umar, Abu Bakar sekali. Yang diragukan zaman Utsman itu kan, Umar radhiyallahu an. Nah sampai-sampai kalau melihat itu pernyataan di itu bahwa di zaman Rasul sekali, Abu Bakar sekali. Nah maka beliau menyatakan itu, apapun yang terjadi dalam adzan fal ahabbu alayya, yang paling aku cintai majaro fi ahdi Rasul, yang berlangsung di zaman. Artinya secara dalil sepakat gitu. Cuman prakteknya yang sulit. Ini tidak bisa kita, cuman kita yakini mana yang benar, udah lakukan. Sebenarnya kebetulan saya langsung sama yang diskusi ya. Katanya itu ya dari Kota Palu. Langsung saya tolong tampilkan, tapi dia mau. Tolong apa? Tolong tampilkan kan pakai proyektor. Ini juga pasal Imam Syafi'i. Saya kan kebetulan ada besar tadi. Coba tampilkan di kitab sholat atau di kajian adzan. Kalau ditampilkan fatwa Imam Syafi'i, dia tidak mau. Nah itu berarti kelihatan ya. Tapi kita jangan memponis lah biar. Cuman keyakinannya. Pak Asep sudah melihatnya di alum? Udah gimana di alum? Ya sama kata Ustaz tadi. Nah, itu adan ini adan yang 2 kali. Oke, terima kasih ya. Oke, sok satu lagi apa Sad? Ya. Iya, baik. Hukum haflah imtihan yang di dalamnya ada tarian anak-anak. Itu pun ada 2 aliran. Aliran pertama yang mengharamkan. Kenapa? Sebab itu mendidik anak-anak supaya joget nanti besarnya gitu kan. Kenapa? Tari-tari sama saja dengan mengajarkan tarian untuk selanjutnya. Itu ke sana arahannya. Tapi yang kedua tidak. Masalah semacam itu juga di zaman Nabi berlangsung. Anak-anak suka main itu tari-tarian gitu. Jadi kalau menurut saya, bila tidak ada pengaruh apa-apa ke anak-anak, silakan. Tapi kalau anak-anak seperti didik, dibina untuk jadi penari, itu barangkali yang jadi masalah, ya, gitu. Oke, terima kasih Watiman. Sekian, jadi itu dilihat dari sama dengan mendidiknya ya.